Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sobat muda. Selamat bergembira. Pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah kalimat yang akan memotivasi kita, kemudian bisa menginspirasi orang-orang sukses, yaitu satu kalimat yang legendaris yang disampaikan oleh Cleopatra. Semua raja dan ratu itu memiliki rasa takut, tapi mereka bisa menyembunyikannya. Itulah bedanya mereka dengan rakyat biasa. Jadi sobat muda, kalimat tersebut kalimat yang luar biasa, yang juga lahir dari orang yang luar biasa juga, bahwa sesungguhnya tidak ada orang-orang sukses, orang-orang yang hebat itu meraih kehebatan dan kesuksesannya dengan mudah, dengan tidak memiliki rintangan atau dengan lancar-lancar saja. Tetapi apa yang membuat orang sukses dan orang hebat itu bisa terus berdiri di atas kesuksesan dan kehebatan mereka? Yaitu mereka tidak menampilkan, mereka tidak menunjukkan, dan mereka tidak memperlihatkan bahwa dia dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang rugi. Kalau dalam berbisnis, dia tampil biasa saja, bahkan tampil dengan prima, dengan senyum, dengan gembira, dengan gagah. Nah, itulah yang membedakan mereka-mereka yang sukses tersebut dan mereka yang berada di puncak kejayaan tersebut dengan orang-orang yang gagal, orang-orang yang biasa, orang-orang yang kalah. Kenapa? Karena orang-orang sukses tersebut bisa recovery dan menyembunyikan apa-apa yang menjadi kelemahan, apa-apa yang menjadi kesulitan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Cleopatra tadi, semua raja dan ratu, kalau kita implementasikan sekarang dalam semua orang-orang yang sukses, mereka yang meraih kesuksesan tersebut adalah mereka yang bukan terus-menerus berhasil, terus-menerus sukses, terus-menerus untung, tetapi mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan. Cuma mereka bisa menyembunyikan itu. Tidak, kadang-kadang orang kalau berusaha, bangun usaha, bisnis itu kan mengeluh. Ini sulit, ini susah, ini aduh gimana. Nah, kesulitan-kesulitan itu kalau kita bicarakan terus, kita sampaikan, akhirnya kan menjadi membentuk psikologi mental kita sebagai orang-orang yang betul-betul sulit. Karena itu adalah menjadi semacam sugesti, doa malah. Oleh karena itu kita tidak boleh menyampaikan itu. Boleh kita sampaikan dalam kalangan terbatas, ke orang-orang terdekat, bahkan mungkin ya antara kita dan Tuhan, melapor kesusahan, melapor kesulitan itu, dan itu dalam bentuk doa, sholat malam, ya kita meminta kemudahan. Karena sebenarnya kalau kita berkeluh kesah menyampaikan itu kemana-mana, malah kadang-kadang malah sebaliknya menimbulkan orang-orang yang menjadi apatis, tidak terlalu menarik. Nah, itu yang kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh salah satu orang hebat di dunia dalam sejarah, sehingga bisa menginspirasi kita untuk membangun kerajaan bisnis, membangun kesuksesan yang tentunya harus menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam kemudahan, jatuh bangun. Nah, itulah kita harus pandai menyembunyikan itu, tapi sebaliknya itu tidak menjadikan kita lemah, malah itu menjadi energi kita. Itu sobat muda.
Nah, dari kalimat itu kan kita bisa melihat bahwa hanya mereka yang memiliki keyakinan tinggi, mereka yang tidak mudah menyerah, dan mereka yang tampil prima, itu yang bisa memenangkan kompetisi. Sobat muda, secara pribadi, saya seringkali, bukan pernah tapi sering, mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan. Tetapi ya itu tadi, kalimat tersebut menjadi salah satu pegangan, menginspirasi saya bahwa kesulitan-kesulitan itulah yang akan membuat kesuksesan nanti terasa lebih nikmat, lebih membanggakan, dan lebih senang kita merasakannya, karena memang kesulitan-kesulitan itulah yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Pernah suatu ketika di awal usaha saya pernah membeli sebuah properti di Cempaka Putih dengan uang yang terbatas, mungkin ya katakanlah hampir tidak ada. Saya ketemu, tapi saya punya niat dan saya jalan mencari properti yang pas. Nah, dapatlah saya salah satu, ya katakanlah gubuk ya, di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Saya ketemu dengan pemiliknya, saya bercerita, bergembira, senang, orangnya ketawa, saya juga seolah-olah saya tidak ingin membeli properti itu, tetapi saya lebih pada persaudaraan. Di depan rumahnya atau di depan tanah itu sudah ada baca dijual. Saya ketemu dengan pemilik. Saya setelah bercerita, saya meninggalkan, berpisah dengan kebetulan ibu, nenek-nenek yang punya. Saya ya sedikit saya sedekahkan. Waktu itu hanya 100.000 perak buat jajan apa ibu itu, dan saya tinggalkan. Ibu itu langsung diam dan dia menyampaikan, "Nak, belilah tanah ini." Saya bilang, "Saya tidak." Saya senyum saja. Lalu saya pergi. Karena saya tahu memang saya tidak punya uang untuk membeli tanah itu, dan tidak ukuran keuangan saya lah untuk membeli lokasi itu. Karena pada saat itu ya untuk mengontrak aja saya masih susah. Bagaimana bisa beli tanah seperti itu? Niat ada tapi kekuatan tidak ada. Tapi saya tidak tunjukkan bahwa saya tidak ada uang, susah. Saya senyum aja dan saya pergi. Terus 2 bulan kemudian, hampir kurang lebih 2 bulan kemudian, saya mampir lagi ke lokasi itu karena saya lihat pelangnya masih ada dijual. Oh, berarti tanah ini belum laku. Saya mampir ngobrol. Ya alhamdulillah, orang bilang tanah itu jodoh dan rezeki. Ibu itu katakan kepada saya, "Nak, sudah banyak orang melihat tanah ini. Saya tidak tahu seberapa kaya mereka. Saya tidak mengerti seberapa banyak uang mereka, harta mereka. Tapi dari sekian banyak yang melihat tanah ini, ya alhamdulillah nak, cuman kau waktu itu yang membeli belanja ibu. Memang nggak banyak, tapi ibu merasa bahwa kau punya uang." Saya senyum, "Bu, saya ya sekedar ini. Silakan nak, kamu beli tanah ini, berapapun yang kau punya uang, kau cicil aja. Saya ikhlaskan ini untuk kau beli." Itu kejadian sekitar tahun 2012 ya, 2012-2011. Alhamdulillah, dengan cara mencicil, kemudian bertahap, tanah itu sekarang sudah 9 tahun menjadi milik saya, dan itulah yang awal cikal bakal lokasi Wisma Depati RKS yang di Cempaka Putih. Nah, itu awal kisahnya itu dari nenek-nenek itu. Ibu Jasia, Ibu Sinta Jasia, Al-Fatihah buat beliau. Jadi kemudian saya beli lagi di depannya, saya beli lagi di sampingnya, dan berkembang, dan itulah menjadi Wisma Depati RKS. Tapi pembelian pertama itu dengan cara seperti itu, bahwa saya tidak menunjukkan saya susah, tapi saya juga tidak menunjukkan saya terlalu ingin, tetapi saya seperti apa yang disampaikan Cleopatra tadi, saya menyembunyikan kesulitan saya, kesusahan saya tidak sampaikan.
tetapi saya berkeyakinan, punya keinginan, dan itu melahirkan jodoh. Jadi ini penting karena sekali lagi, kalau kita terus menceritakan kesusahan kita, malah nanti justru sebaliknya, orang-orang tidak serta-merta bisa membantu, malah bisa sebaliknya. Oleh karena itu, tetaplah optimis, sahabat muda, tetaplah yakin bahwa setiap kesulitan-kesulitan itu selalu ada kemudahan di ujungnya. Dan sekali lagi, kita telan kesulitan itu, kepahitan itu, biarlah itu menjadi pengalaman kita untuk memperkokoh tulang bisnis kita, kerajaan usaha kita, sehingga betul-betul bisa sukses dan berhasil. Terima kasih, salam sehat selalu, dengan hati yang senang, terus semangat, terus sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.